Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam program Kajian Hati. Pastinya dengan Ustadz kesayangan kita, Ustadz Hilman Fauzi dan saya Paula Verhoeven. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama-sama tema yang sangat menarik, yaitu saat ajal menjemput, kuharap amalku memeluk ruhku dengan lembut. Nah, tanpa berlama-lama nih Ustadz, kita langsung aja nih, kita pengen tahu apa dari tema tersebut. Silahkan guru kita Ustadz Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kematian itu kepastian. Mau tidak mau, siap tidak siap, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya ajal, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mati. Saat ajal menjemput, kuharap amalku memeluk ruhku dengan lembut. Disebutkan dalam sebuah keterangan, yang namanya sakaratul maut itu rasanya berat dan tidak ringan. Betul? Nabi SAW seorang yang sangat soleh, seorang yang amalnya sempurna, yang dimaksum dosanya, bahkan ketika sakaratul maut beliau pun masih merasakan sakit yang luar biasa. Betul? Saat ruh akan diambil, terasa sakit dari mulai kakinya, naik ke perutnya, naik ke dadanya, naik ke kerongkongannya, sampai kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ya Jibril, cukuplah aku, sakit. Bahkan dikisahkan ada satu bagian yang seperti ada 40 sayatan yang terasa oleh baginda Nabi ketika ajalnya dijemput. Terbayang itu baginda Nabi, bagaimana kita, orang yang dosanya banyak, betul? Setidaknya ada 4 amalan yang bisa kita hadirkan agar saat ajal menjemput bisa dijemput dengan lembut. 1, jaga sholat. Orang yang senantiasa menjaga sholat di awal waktu, tepat waktu, maka nanti saat menjemputnya, ajal itu akan terasa ringan dirasakannya. Kenapa? Karena sholat yang menyelamatkannya, sholat yang menjaganya, sholat yang kemudian menguatkan tubuhnya untuk menjemput ajalnya Allah dengan penuh kelembutan. Yang kedua, sodakoh. Masya Allah, sodakoh itu meringankan sakaratul maut. Bahkan sodakoh itu melapangkan alam kubur. Maka jangan kaget ketika ada orang yang sudah meninggal, ada orang yang sudah mati dan tinggal di alam kubur. Dia minta sama Allah, apa permintaannya? Fa'asodako wa akun minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja, maka aku akan menjadi orang yang ahli apa? Sodakoh, dan menjadi orang yang soleh. Karena ternyata sodakoh itu meringankan sakaratul maut. Yang ketiga, baca Al-Quran. Masya Allah, orang yang sibuk dengan Al-Quran, yang lisannya sering membaca Al-Quran, maka nanti saat sakaratul maut ringan sakaratul mautnya karena Quran yang sering dibacakan. Dan yang keempat, orang yang ringan sakaratul mautnya adalah orang yang sibuk berbuat baik selama hidupnya. Bunda, teteh, jangan pernah
menyesali setiap kebaikan yang kita lakukan. Ternyata kebaikan kita meringankan sakaratul maut kita. Dan itulah yang kita inginkan. Sakaratul maut pasti kita akan temui. Pertanyaannya, apakah akan dicabut dengan kasar ataukah dicabut dengan lembut? Tergantung amal yang kita hadirkan. Terakhir, ada satu doa. Ini doa agar sakaratul maut kita ringan dan kita selamat dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, selamatkan hidup kami, amin. Sehatkan badan kami, tambahkan ilmu kami, berkahi rezeki kami. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami sebelum kami wafat, taubat setelah kami wafat, rahmat ketika kami wafat. Ringankan sakaratul maut kami ya Allah, dan mudahkan kami semua masuk ke dalam surgamu, dan jauhkan kami semua dari siksa api nerakamu. Insya Allah semuanya kelak husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ustadz, saya mau bertanya. Boleh. Orang itu kadang-kadang tuh berkata bahwa kalau kita mengingat mati tuh hidup kita jadi tenang gitu. Tapi bahkan sebagian orang berpikir bahwa kalau kita mengingat mati itu kita hidup dalam kecemasan. Itu bagaimana kita mengartikan sebuah kematian dalam Islam, Ustadz? Baik, mati itu sesuatu yang tidak bisa kita otak-atik. Ada 3 misteri tentang kematian. Yang pertama, waktu kematian. Tidak ada yang tahu kapan kita diwafatkan. Betul? 2, tempat kematian. Tidak ada yang tahu di mana kita akan diwafatkan. Dan yang ketiga, asbabul maut, sebab kematian. Sedang apa, dengan cara apa Allah wafatkan kita? Pertanyaannya, kenapa Allah merahasiakan semua ini? Jawabannya, agar manusia lebih tenang menghadapinya. Kenapa Allah merahasiakan waktunya, merahasiakan tempatnya, merahasiakan sebabnya? Allah ingin manusia lebih tenang mempersiapkannya. Maka disitulah jemput kematian dengan penuh ketenangan, jemput kematian dengan penuh keikhlasan. Orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Tapi orang beriman mempersiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan kematiannya. Insya Allah. Kajian hati menenangkan Bunda. Yang mau tunjuk tangan bertanya sama Ustadz nih. Baik, yang silahkan. depan boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Puput, saya penderita kanker. Dan saya ditinggalkan juga diceraikan ketika saya menderita kanker. Saya berhubungan dengan beliau sejak 2012. Kami menikah di 2020. Kami belum dikaruniai anak. Pada tahun 2023 bulan Desember saya mengalami pendarahan sangat berat. Selama 1 bulan penuh saya pendarahan. Lalu saya pergi ke rumah sakit, saat itu masih didampingi oleh beliau. Saya dikuret dan katanya saya menderita penebalan dinding rahim. Setelah itu tiba-tiba saya pingsan. Ternyata darah saya sangat berkurang banyak karena sejak Desember sampai April itu saya pendarahan setiap hari. Dan saya melaluinya sendiri. Pada saat itu beliau datang
Saya ingat mungkin 10 atau 20 menit. Dan sejak saat itu saya keluar masuk rumah sakit sering kali. Saya ganti-ganti rumah sakit sampai 4 kali. Singkat cerita, hari itu saya ada di rumah sakit keempat menunggu hasil biopsi. Biopsi itu dikeluarkan oleh rumah sakit ketiga. Jadi saat itu beliau datang, saya di rumah sakit sendiri. Selama perjalanan di rumah sakit itu saya hanya berdua dengan adik saya, karena ibu saya penderita kanker payudara dan kakek saya meninggal karena kanker hati. Karena saya sudah feeling, saya pasti kanker, karena ya riwayat ibu dan kakek saya udah feeling. Beliau datang, beliau kasih suratnya ke saya sebelum dokter datang. Lalu saya buka, saya baca hasilnya CA endometrium, kanker rahim. Saya bertanya, saya bilang sama beliau, tuh kan bener, aku tuh kena kanker. Singkat cerita, saya harus kemo. Dokter bilang kanker saya masih stadium 1, saya masih bisa punya kesempatan untuk kemo, program bayi tabung dan lain-lain. Dokter memberikan pilihan itu. Karena kondisi keuangan kami itu sedang buruk, jadi saya mencari pinjaman. Karena sebelum kemo saya harus membeli KB Mirena namanya, itu tuh KB hormon. Pokoknya kalau sebelum kemo aku harus punya itu. Dapatlah aku pinjaman dari temanku. Terus beliau bilang, boleh nggak setengahnya dipinjam dulu sama aku untuk bayar tagihan. Tapi karena aku ngerasa dia suami aku, ya aku kasih dengan syarat tolong ya minggu depan dibelikan. Dan pada saat harinya datang, uangnya nggak ada. Jadi pilihan saya hanya satu, angkat rahim. Ketika saya nelpon suami saya bilang kayaknya aku angkat rahim aja deh kalau emang uangnya nggak ada. Beliau cuman bilang ya udah, berarti uang sisanya transfer ke saya. Sejak saat itu saya kemo, saya segalanya, beliau nggak pernah ada sama sekali, bahkan menghubungi saya pun tidak. Bagaimana caranya saya mencintai diri saya lagi, Saya merasa sebagai wanita yang maaf. Kenapa Allah kasih saya cobaan kayak gini, Ketika saya didiagnosa kanker, saya dibuang, saya ditinggalkan, saya menjalani semuanya sendirian. Saya ngerasa Allah tuh gak sayang sama saya. Bunda, sakit itu cara Allah mencintaimu. Sakit itu cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Sakit itu cara Allah merindukanmu. Maka untuk siapapun yang sedang diberikan titipan sakit dalam dirinya, jadikan Allah sebagai tempat bersandarnya dan jadikan Allah sebagai penyembuhnya. Percayalah, Allah tidak mungkin mengizinkan sakit hadir dalam hidupmu kecuali Allah menyiapkan kebaikan untukmu. Mbak Puput, semoga rasa sakit yang Mbak Puput rasakan, insya Allah semuanya jadi penghapus dosa yang Allah hadirkan. Yang kedua, beliau bertanya, bagaimana? Aku sudah ngerasa hopeless dengan hidup. Aku sudah ngerasa tidak ada yang bisa aku nikmati dalam hidup. Fokus dengan kebaikan lain yang Allah hadirkan, agar hati kita tidak penuh
menyimpan semua luka yang kita rasakan. Misal, Mbak Puput masih dikasih umur sampai hari ini. Nikmat atau bukan? Nikmat. Izin, Mbak Puput masih bisa, izin ya, masih bisa bicara, masih bisa melihat, masih bisa melangkah. Mohon maaf, Mbak Puput masih punya orang tua? Masih. Ada saudara? Ada. Mereka masih mencintai Mbak Puput? Masih. Support Mbak Puput? Iya. Hadir dengan Mbak Puput? Iya. Yes. Fokuslah dengan yang mencintaimu agar kamu tidak fokus dengan yang menyakitimu. Jangan merawat hati dengan menyimpan luka hati dari orang yang pernah menyakiti. 2 tahun digantung tidak jelas, maka sudah sewajarnya beliau meminta talak aku, selesaikan hubungan ini. Karena untuk apa dipertahankan? Kalaupun balik lagi juga akan pasti luka itu tergores. Dan lukanya dalam sekali, luar biasa. Dikecewakan, ditinggalkan, dibohongi, dikhianati, tidak dibela, tidak mudah. Tapi manusia bisa menyakitimu, Allah tidak akan pernah menyakitimu. Saya percaya masih ada nikmat yang bisa Mbak Puput syukuri di balik rasa sakit yang Mbak Puput dapatkan. Nanti rasa syukur itu yang akan menjadikan kita bisa mencintai diri kita. Dan ingat ya, hidup tidak bisa selamanya sesuai maunya kita. Kalau hidup ini semuanya sempurna, nanti kita lupa bersyukur. Mbak Puput jangan bilang nanti siapa yang bisa mencintai saya, nanti siapa lagi yang bisa terima saya. Kalaupun manusia semuanya tidak menerima kita, percayalah ada Allah yang menerima kita. Belajar sabar Mbak Puput. Iya. Kasih doa ya. Ya, terima kasih. Ada doanya Ashabul Kahfi agar kita segera ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah urusan kami dalam petunjukmu, dalam jalan keluarmu. Amin. Berat sih, berat banget ya, karena banyak obat yang nggak di cover BPJS juga, karena kebetulan aku pakai BPJS. Terus kendalanya adalah aku kanker, sakit, harus cari uang sendiri untuk nafkahin aku, untuk bayar bill rumah sakit, untuk bayar tagihan hutang-hutang toko atas nama aku. Jadi itu berat banget. Sebagai perempuan punya anak itu kayak kewajiban gak sih? Kayak bukan kewajiban, tapi hal yang didamba-dambakan. Semua wanita itu menjadi ibu, punya anak, dan aku nggak bisa gitu. Jadi aku suka mikir, masih ada nggak ya yang mau nikah sama orang yang nggak bisa punya anak? Masih ada nggak mertua yang mau punya menantu nggak bisa ngasih cucu? Jadi ya trauma, ya insecure sih yang paling parah. Alhamdulillah agak lebih tenang ya, karena aku jadi banyak insight kalau ya hidup memang harus terus berjalan aja, dan aku harus ikhlas gitu.